Selama lebih dari 4 dekade, Iran dengan tekun, penuh perhitungan, dan nyaris tanpa tergesa-gesa membangun sebuah jaringan pengaruh yang meluas ke hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Apa yang mereka bangun bukan sekadar aliansi politik atau dukungan ideologis, melainkan sebuah arsitektur kekuasaan berbasis proksi yang diproyeksikan sebagai benteng untuk menghadapi musuh bebuyutannya, Israel, sekaligus sebagai sarana bagi Teheran untuk menancapkan kuku pengaruhnya di panggung regional. Dari Lebanon di barat hingga Yaman di selatan, dan dari Gaza hingga jantung Irak serta Suriah, kerajaan proksi Iran ini tumbuh menjadi momok yang diperhitungkan, seolah-olah sebuah mesin perang raksasa yang siap diaktifkan kapan saja. Kita semua mengenal para aktor utamanya. Ada Hizbullah di Lebanon yang menjadi ujung tombak militer dan simbol keberhasilan strategi Iran. Ada Houthi di Yaman yang mengganggu jalur vital Laut Merah, serta menekan Arab Saudi. Ada Hamas dan kelompok jihad lain di Palestina yang walau berbeda aliran, tetap menerima dukungan Iran demi satu musuh bersama, Israel. Dan tentu saja milisi-milisi Syiah di Irak serta Suriah yang menjadi pilar pendukung berlapis. Dari luar, keseluruhan jaringan ini tampak seperti sebuah kekuatan kokoh, terorganisir, dan sanggup berperang hingga titik darah penghabisan demi kepentingan Teheran. Namun, apa jadinya bila citra itu ternyata keliru? Bagaimana jika benteng megah yang tampak tak tergoyahkan itu sesungguhnya berdiri di atas fondasi rapuh, fondasi tanah liat yang mulai retak? Retakan yang selama bertahun-tahun tersembunyi di bawah bayang-bayang perang proksi kini terkuak dengan gamblang, setelah konflik yang selama ini bermain di balik layar akhirnya meletus ke permukaan. Titik baliknya terjadi pada Juni 2025, ketika sebuah konfrontasi langsung, brutal, dan tak terhindarkan pecah antara Iran dan Israel. Selama 12 hari penuh ketegangan, dunia seakan menahan napas. Kedua negara saling mengerahkan kekuatan dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Israel melancarkan gelombang serangan udara presisi, menghantam fasilitas vital mulai dari pusat riset militer, pangkalan rudal, hingga markas pasukan elit Garda Revolusi. Iran merespons dengan meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone kamikaze, membanjiri sistem pertahanan udara Israel, dan menimbulkan kerusakan nyata di beberapa kota. Walaupun perang itu singkat, dampaknya mengguncang fondasi jaringan Iran. Serangkaian guncangan besar sejak 2023, ditambah perang kilat 2025, telah menimbulkan gelombang kejut ke seluruh proksi Teheran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sang patron utama terlihat goyah di rumahnya sendiri. Maka pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini awal dari keruntuhan kerajaan proksi Iran? Dan bila ya, apa implikasinya bagi keseimbangan kekuatan global? Untuk memahami mengapa retakan ini begitu berbahaya, kita harus menelusuri kembali akar strategi Iran. Semuanya berawal pada tahun 1979, ketika revolusi Islam menggulingkan monarki Shah yang pro-barat, lalu mengubah Iran menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat dan Israel. Sejak saat itu, kebijakan luar negeri Teheran digerakkan oleh dua prinsip. Pertama, menyebarkan ideologi revolusi Islam Syiah. Kedua, menciptakan yang mereka sebut kedalaman strategis. Bagi Iran, konsep kedalaman strategis berarti satu hal. Mereka terlalu jauh secara geografis untuk menghadapi Israel secara langsung. Oleh karena itu, mereka memilih strategi cerdas sekaligus berisiko tinggi, membentuk dan memelihara jaringan kelompok bersenjata di negara-negara sekitar Israel, sehingga pertempuran bisa digeser dari tanah Iran ke arena yang lebih dekat dengan musuh. Strategi ini melahirkan apa yang disebut sebagai poros perlawanan. Masing-masing anggota poros itu punya peran khusus. Hizbullah di Lebanon, permata mahkota proksi Iran. Dibentuk pada 1980-an, kelompok ini tumbuh menjadi kekuatan militer non-negara paling canggih di dunia. Gudang roketnya mampu menghantam seluruh wilayah Israel, dan jaringan intelijennya bekerja hampir seperti negara dalam negara. Hamas dan Jihad Islam Palestina, meskipun berbasis Sunni, perbedaan ideologi tidak menghalangi Iran untuk mendanai, melatih, dan mempersenjatai mereka, sebab kepentingan strategis jauh lebih penting daripada sekat mazhab. Milisi Syiah di Irak menjadi alat Iran untuk menjaga dominasi di Baghdad, menghalau pengaruh Amerika, dan menciptakan jalur darat menuju Suriah. Houthi di Yaman, walaupun punya agenda domestik sendiri, dukungan Iran menjadikan mereka ancaman regional, terutama bagi Arab Saudi dan keamanan jalur pelayaran internasional. Rezim Bashar al-Assad di Suriah, inilah jembatan darat vital. Tanpa Suriah,
Iran kehilangan akses langsung untuk memasok senjata dan logistik ke Hizbullah di Lebanon. Tetapi kerajaan proksi ini bukan hanya dibangun dengan senjata. Iran mengerti bahwa perang modern juga adalah perang pikiran. Maka, mereka melancarkan strategi halus, mendanai saluran media, memperluas jaringan pendidikan agama Syiah, mengoperasikan ekonomi bayangan, dan membangun simpati melalui diplomasi budaya. Dengan cara ini, Iran bukan hanya menguasai medan tempur, melainkan juga memengaruhi opini publik dan menggerakkan basis ideologis di banyak negara. Selama puluhan tahun, skema ini tampak berhasil. Iran bisa menekan musuh-musuhnya dari banyak arah, tanpa harus mengorbankan terlalu banyak tentaranya sendiri. Benteng ini terlihat tak tertembus. Tetapi dalam keheningan, fondasinya mulai terkikis. Kini, kerajaan yang dibangun selama 4 dekade menghadapi 3 pukulan telak yang mengancam eksistensinya. Pertama, Perang Terbuka Juni 2025. Untuk pertama kalinya, perang proksi berubah menjadi perang langsung. Israel melancarkan operasi udara dengan intensitas tak pernah terjadi sebelumnya, menewaskan komandan Garda Revolusi, menghancurkan laboratorium riset, dan melumpuhkan jaringan rudal Iran. Amerika Serikat ikut terlibat di balik layar, memperkuat daya hancur kampanye militer tersebut. Iran membalas keras, tetapi luka di dalam negeri membuat kemampuan mereka mendanai dan mengoordinasikan proksi tiba-tiba melemah. Legitimasi mereka sebagai pelindung pun dipertanyakan. Kedua, runtuhnya jembatan Suriah. Pada akhir 2024, Damaskus, yang selama ini dikendalikan rezim Assad, jatuh akibat serangan kilat kelompok oposisi. Bagi Iran, ini bencana strategis. Suriah adalah jalur emas penghubung antara Teheran dan Beirut. Hilangnya Damaskus berarti terputusnya rantai logistik yang selama ini menopang Hizbullah, sekaligus melemahkan seluruh arsitektur, kedalaman strategis, Iran. Dan masih ada pukulan ketiga yang makin memperjelas kerentanan itu. Tetapi bahkan 2 pukulan ini saja sudah cukup mengguncang tulang punggung imperium bayangan Teheran. Dengan robohnya kontrol rezim Bashar al-Assad di Damaskus, jembatan darat strategis yang selama puluhan tahun menjadi urat nadi penghubung Teheran ke Beirut pun terputus. Jalur logistik yang selama ini memungkinkan Iran mengalirkan senjata, amunisi, dan instruktur militer ke Hizbullah kini tertutup rapat. Seolah-olah kereta api raksasa yang selama 4 dekade tak pernah berhenti tiba-tiba kehilangan relnya. Hasilnya, proksi paling berharga Iran, Hizbullah, mendadak terisolasi dari pelindung utamanya. Inilah pukulan ketiga, yang bahkan lebih berbahaya daripada 2 pukulan sebelumnya. Para proksi kehilangan arah. Dengan Iran yang masih sibuk menambah luka akibat perang langsung dengan Israel, dan jalur logistik Suriah yang runtuh, seluruh jaringan proksi kini menghadapi krisis eksistensial. Hezbollah, yang dulu disebut sebagai permata mahkota proksi Iran, kini seperti singa yang kehilangan taringnya. Sejak eskalasi konflik 2023, kelompok ini sudah menanggung kerugian besar. Ribuan kombatan gugur, banyak komandan senior terbunuh dalam serangan udara Israel, dan gudang persenjataan mereka hancur sebagian. Moral para pejuang anjlok. Kini, tanpa aliran suplai senjata dari Iran, kemampuan mereka untuk bangkit kembali sangat terbatas. Mereka masih eksis, tetapi jauh lebih lemah, dan jelas enggan menanggung risiko perang besar-besaran hanya demi kepentingan Teheran. Situasi Hamas di Gaza tidak lebih baik. Perang-perang brutal bertahun-tahun telah meratakan sebagian besar infrastruktur militer mereka. Terowongan hancur, pusat komando lumpuh, dan jalur logistik ke luar negeri terputus. Secara politik, Hamas kini semakin terisolasi, bukan hanya dari dunia Arab yang mulai lelah dengan konflik berkepanjangan, tetapi juga dari sekutu lamanya, Iran. Dengan Teheran sibuk menghadapi masalah domestik dan jalur Suriah yang terputus, bantuan yang selama ini menjadi napas utama Hamas kini nyaris berhenti total. Houthi di Yaman, meski masih bisa mengguncang jalur pelayaran di Laut Merah, juga berada dalam tekanan besar. Serangan balasan dari Amerika Serikat dan sekutunya melemahkan kekuatan militer mereka. Sementara itu, milisi-milisi Syiah di Irak yang selama ini berfungsi sebagai tentara bayangan, Iran pun mulai terdesak. Tanpa dana dan instruksi reguler dari Teheran, kelompok-kelompok ini tidak lagi solid. Di titik inilah terlihat sebuah gejala baru. Loyalitas mulai terpecah. Milisi-milisi yang dulu begitu patuh pada arahan Iran kini mulai bertindak lebih mandiri.
Beberapa kelompok bahkan dilaporkan mencoba menjalin kontak dengan kekuatan global lain, Rusia dan Tiongkok, untuk mencari perlindungan alternatif. Bagi Teheran, ini adalah alarm keras. Pusat kendali yang selama puluhan tahun menjaga harmoni jaringan proksi kini kehilangan cengkeramannya. Poros perlawanan yang dulunya kompak perlahan berubah menjadi orkestra kacau, di mana setiap pemain memainkan nada sendiri-sendiri. Harmoni berubah menjadi disonansi, dan solidaritas berubah menjadi perebutan arah serta tujuan. Kerentanan ini membawa konsekuensi besar, baik di kawasan maupun di level global. Goyahnya kerajaan proksi Iran membuka ruang kosong di Timur Tengah. Ruang ini segera diisi oleh pemain lain. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang selama ini selalu waspada terhadap dominasi Iran, kini melihat peluang emas. Mereka tampil lebih percaya diri, memperluas pengaruh politik dan militernya, serta mengukuhkan diri sebagai pusat kekuatan dunia Arab. Turki, dengan ambisi neo-Ottomannya, juga melihat kesempatan untuk meningkatkan peranannya di kawasan, terutama di Suriah Utara dan Irak. Israel, meski merasa lebih aman karena musuh bebuyutannya melemah, justru menghadapi paradoks. Semakin lemah Iran, semakin besar risiko munculnya kekacauan baru karena perebutan pengaruh di kawasan. Di level global, pergeseran ini juga sangat terasa. Amerika Serikat mendapat momentum untuk menegaskan kembali posisinya sebagai penjamin keamanan kawasan. Washington mempererat kerjasama dengan negara Teluk, mengokohkan aliansi dengan Israel, dan memastikan jalur energi tetap aman. Sebaliknya, Rusia mengalami pukulan besar. Kehancuran rezim Assad berarti hilangnya pijakan strategis Moskow di Suriah, sekaligus melemahkan perannya di Timur Tengah. Bagi Tiongkok, kondisi ini menghadirkan dilema. Melemahnya Iran berarti terganggunya jalur energi dan investasi Belt and Road Initiative yang melintasi negara itu. Beijing terpaksa menyusun ulang strategi jangka panjangnya agar tidak kehilangan stabilitas pasokan energi dari Teluk Persia. Bagi Indonesia, ada 3 aspek penting, yaitu, yang pertama, ekonomi. Pergolakan di Timur Tengah selalu berdampak pada harga minyak global. Jika konflik memburuk, harga energi melonjak, APBN Indonesia akan terbebani lewat subsidi. Namun, jika Iran benar-benar lumpuh jangka panjang, justru ada sisi positif. Stabilitas Selat Hormuz bisa lebih terjamin, sehingga harga energi menjadi lebih stabil. Yang kedua, diplomasi. Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan Palestina. Namun, dengan melemahnya poros perlawanan, peta politik dunia Islam ikut berubah. Arab Saudi dan Turki kini menonjol sebagai pusat gravitasi baru. Indonesia perlu menavigasi ulang diplomasi luar negerinya agar tetap relevan, tanpa kehilangan prinsip mendukung solusi 2 negara bagi Palestina. Yang ketiga, sosial dan ideologi. Selama beberapa dekade terakhir, pengaruh Iran juga hadir di Asia Tenggara melalui beasiswa, pendidikan agama, serta penyebaran ideologi revolusi Islam. Jika Iran melemah, pengaruh itu bisa meredup. Ini membuka peluang bagi munculnya narasi Islam yang lebih moderat, pragmatis, dan selaras dengan tradisi Indonesia yang inklusif. Kini, kita menyaksikan sebuah momen bersejarah. Kerajaan proksi Iran yang dibangun dengan hati-hati selama 40 tahun sedang menghadapi guncangan paling serius dalam eksistensinya. 3 pukulan telak, perang langsung yang melumpuhkan Iran, runtuhnya jembatan Suriah, dan proksi yang kehilangan arah, telah meretakkan fondasi kekuasaan Teheran. Namun, ini bukan berarti Iran telah tamat. Teheran masih memiliki kemampuan untuk mengacaukan kawasan, dan yang paling menakutkan, mereka masih menyimpan satu kartu as, program nuklirnya. Walaupun sebagian besar fasilitasnya rusak, upaya Iran untuk membangunnya kembali bisa memicu babak baru yang jauh lebih berbahaya. Jika mereka merasa terpojok, program nuklir bisa menjadi senjata pamungkas, bukan hanya sebagai deterensi, tetapi juga sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas global. Pertanyaannya kini, apakah semua ini hanyalah kemunduran sementara, atau kita benar-benar sedang menyaksikan akhir dari era perang proksi di Timur Tengah? Dan jika proksi benar-benar kehilangan maknanya, mungkinkah kita memasuki era baru, era perang tanpa proksi, perang langsung, perang tanpa batas?